pelatihan pun pasti sampai sore. Artinya jam-jam habis makan siang menjelang sore itu biasanya jam-jam rawan, ya kan? Ya. Tadi sudah ke kamar ngantuk, sekarang di sini ngantuk, perutnya ngantuk. Jadi untuk membangkitkan semangat kita semua, kawan-kawan semua. Jadi seolah-olah di sini adalah peserta ini adalah PLD. Saya tidak akan menganggap Bapak Ibu. Artinya di sini kawan-kawan PD dan PLD seolah-olah ini adalah peserta pelatihan kita semua nantinya di tingkat provinsi masing-masing. Baik, kawan-kawan, saya coba akan mengilustrasikan untuk membangkitkan semangat kita semua. Artinya supaya kita itu tetap semangat. Kenapa di sini ada semangat pagi bukan selamat pagi? Walaupun kita siang, sore, malam, artinya semangat yang kita bagikan itu tetap seperti saat pagi hari. Baik, coba akan saya ilustrasikan. Saya nanti di posisi 1, teman-teman di posisi 2. Saya bilang, semangat pagi, 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 pagi. Siapa kita? TPP Kalteng bisa. Siapa kita? TPP Kalteng luar biasa. Siapa kita? Kita bisa karena semangat. Wush, harus dihafal 3 hari 3 malam ini. Siap. Bentar dulu. Siap. Ya. Oke ya. Bisa kita mulai ya, kawan-kawan sekalian. Siap. Oke. Woi, berdiri. Kode semangat. Nah, berdiri maksudnya. Boleh. Siap, yuk kita teman. Supaya kita ngantuk, kata Yudi. Ya. Pakai gaya ya. Artinya ini nanti bisa juga kita sampaikan ke teman-teman pada saat kita melatih semua. Baik. Kita mulai. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? TPP Kalteng bisa. Siapa kita? TPP Kalteng luar biasa. Siapa kita? Kita bisa karena semangat. Baik, aplaus buat kita semua. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Kami di sini kelompok 4 akan menyampaikan materinya yang berjudul inklusi dan akuntabilitas sosial. Jadi di dalam kelompok 4 ini tim kami terdiri dari Ibu Alfia, saya sendiri, Pak Triwanto, Pak Didik dan Fitri Dayani. Jadi ini adalah tim kami dari kelompok 4. Jadi ini materi yang akan kami sampaikan. Selanjutnya di dalam materi ini nanti materi yang akan kita sampaikan ini adalah metode dan media yang akan kita gunakan di dalam materi pokok bahasan ini. Jadi itu bisa nanti curah pendapat, studi kasus, diskusi kelompok dan presentasi. Media pembelajaran kita lebih banyak menggali, artinya mendengarkan keluhan, pengalaman dan hambatan, pengalaman lapangan maupun bahan bacaan yang sudah tersedia. Jadi ini metode dan media yang nanti akan kita gunakan pada saat kita melatih di lapangan, walaupun nanti ini perlu beberapa penyempurnaan. Dengan durasi waktu yang tersedia itu adalah 4 JB, ya 4 jam pelajaran atau kurang lebih 180 menit. Jadi ini judul yang akan kita sampaikan pada hari ini kepada kita semua. Lanjut. Dari judul yang ada, kawan-kawan sekalian, artinya harapannya nanti materi yang disampaikan ini tidak lepas dari tujuan yang akan kita capai bersama di dalam penyampaian materi tersebut. Yang pertama, yaitu nanti harapannya peserta mampu menjelaskan aspek-aspek pokok sosial inklusi dan akuntabilitas. Jadi aspek-aspek pokok inklusi dan akuntabilitas ini yang harus dicapai di dalam materi ini. Yang kedua, mampu merumuskan indikator inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Yang ketiga, mampu merumuskan strategi advokasi inklusi dan akuntabilitas sosial desa. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini akan mencapai tujuan yang disampaikan sedari awal di materi ini. Ini yang nanti kita harapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum beberapa hal yang akan kami sampaikan, mari kita nonton bersama dulu, nonton sama-sama. Nanti dari hasil nonton ini kira-kira apa pendapat, saran, masukan maupun kira-kira apa yang menjadi topik yang kita bisa diskusikan di dalam video ini. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menonton video yang tersedia. Ingin terus melaju dengan kursi roda,
tapi banyak rintangan di depan jalan. Namaku Rahmat. Aku memilih menjadi Rahmi, tetapi diusir dari rumah. Saya Duduk, anak masyarakat adat dengan pakaian khas, sehingga tidak bisa memakai seragam sekolah. Saya Tio, anak dari mantan tahanan politik. Stigma buruk tentang ayah menurun kepada saya hingga hari ini. Saya Laksmi, Dan saya Arya, kami telah menikah sesuai adat dan keyakinan. tapi negara tak kunjung mengakui status kami. Mereka semua adalah bagian dari Indonesia. Mereka tersingkir karena dianggap berbeda, hidup dalam diskriminasi hanya karena prasangka yang juga diturunkan ke anak-anak mereka. Kita seharusnya tidak membeda-bedakan mereka, karena kita mampu berbagi kesempatan, mampu menghapus dendam dan malu, mampu mengembalikan martabat, mampu meruntuhkan stigma dan prasangka, mampu memberikan cinta dan kebahagiaan. Ya, kita mampu karena kita peduli. Bersama, kita wujudkan masyarakat inklusif. Masyarakat Indonesia yang setara, semartabat untuk Indonesia yang lebih baik. Masyarakat inklusi. Nah, tinggi benar. Masyarakat inklusi itu bingung kira. Inklusi. Akuntabilitas. Inklusi apa kira-kira? Bapak Ibu, kira-kira inklusi. Ada yang paham inklusi? Keseluruhan. Keseluruhan. Keseluruhan, inklusi. Ada lagi mungkin? Inklusi. Kalau inklusi itu biasanya terbuka. Terbuka. Ya, tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Kalau ditambah lagi jadi inklusif dia. Inklusif. Ada lagi mungkin? Inklusi, inklusif, inklusi sosial, inklusi. Dari perempuan apa inklusi? Keterbukaan. Inklusi. Dari contoh video tadi, itu kan kalau kita lihat sekilas video itu kan rata-rata orang yang punya keterbatasan. Nah, artinya kira-kira dari masyarakat di sekitar desa atau kecamatan kita pasti ada yang seperti itu. Nah, selama ini kira-kira Bapak Ibu pernah tidak? Artinya di dalam kita proses-proses kegiatan perencanaan itu kira-kira pernah tidak kaum-kaum seperti terlibat? Kira-kira jarang ya? Pas sering? Jarang, Pak. Jarang, ya kan? Nah, sekarang artinya kalau itu jarang berarti bagaimana tugas kita setelah pelatihan ini nanti ke depannya melibatkan kaum-kaum yang selama ini tidak terlibat menjadi terlibat. Jadi next. Ya. Jadi inklusi, apa yang dimaksud dengan inklusi itu pertanyaan yang pertama. Jadi kalau kita melihat di sini sebenarnya inklusi itu adalah proses pelibatan masyarakat yang termarginalkan dalam proses partisipasi pembangunan. Karena selama ini tadi seperti yang kita ketahui karena dia itu punya keterbatasan, punya image di masyarakat yang mungkin bapaknya tadi bekas tahanan politik, mungkin dia tadi pernah kena COVID, mungkin itu merasa dia terasingkan. Jadi di sini sebenarnya berarti dia jarang terlibat, ya kan? Nah, jadi kalau akuntabilitas sosial sebenarnya antara inklusi dan akuntabilitas itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi dia sebenarnya pengobatnya itu selama ini inklusi dia termarginalkan, tidak pernah terlibat, sehingga pada saat dia kita libatkan di dalam proses menjadi dia pelibatan. Jadi sebenarnya ini adalah suku kata yang tak terpisahkan. Jadi harapannya kenapa di dalam materi ini inklusi dan akuntabilitas ini adalah menjadi
satu suku kata yang tidak terpisahkan. Ini sebenarnya yang kita harapkan. Jadi dari materi ini dengan judul yang ini sebenarnya kita selama itu hanya titik kritisnya melibatkan kaum atau masyarakat yang selama ini tidak pernah terlibat sehingga menjadi terlibat. Sebenarnya di situ titik kritisnya. Di dalam materi yang akan kami sampaikan ini. Next. Ya. Jadi aspek pokok inklusi sosial tadi sudah disampaikan bahwa antara inklusi dan akuntabilitas itu tidak bisa dipisahkan. Inklusi sosial tanpa akuntabilitas akan melahirkan partisipasi warga namun tanpa pengetahuan dan informasi memadai mengenai apa dan untuk apa keterlibatan dimaksud. Jadi memang tidak bisa terpisahkan. Jadi di dalam bulatan-bulatan yang ada di sebelah itu ada yang namanya inklusi sosial. Jadi dia ada itu menjadi lingkaran sistem yang tidak terpisahkan sebenarnya, ya kan? Kita bisa melihat yang pertama, biasanya kelompok-kelompok yang disebut inklusi tadi partisipasinya biasanya harapannya dia tuh berpartisipasi penuh individu itu di dalam kelompok rentan dalam kehidupan desa. Karena selama ini kenapa itu dibilang harapannya berpartisipasi penuh? Karena selama ini dia tidak pernah terlibat dan berpartisipasi. Ini yang menjadi yang menjadi sasaran kita. Yang berikutnya itu adalah inklusi sosial, adalah proses yang harus diperjuangkan. Kenapa harus diperjuangkan? Karena selama ini mereka tidak pernah terlibat, terabaikan, sehingga hak-haknya pun artinya tidak bisa terjembatani, ya kan? Hak-haknya tidak bisa terjembatani. Yang berikutnya adalah peningkatan kemampuan serta martabat individu kelompok rentan. Artinya kita harus bisa meningkatkan, meyakinkan supaya dia selama ini yang dianggap orang tidak mampu, artinya menjadi mampu. Yang berikutnya peningkatan kondisi lingkungan. Peningkatan kondisi lingkungan itu artinya diharapkan lingkungan tadi yang membangun image bahwa selama ini yang terpinggirkan harus bisa diyakinkan. Disinilah sebenarnya harapan teman-teman PD dan PLD nanti pada saat ada tahapan kegiatan-kegiatan itu meyakinkan bahwa yang selama ini termarginalkan, yang selama ini tidak terlibat, dia menjadi terlibat. Tapi ini memang cukup berat. Karena ini adalah mengubah yang biasa menjadi tidak biasa. Ini memang cukup berat. Next. Baik. Di sini apa yang menjadi penyebab sebenarnya terjadi inklusi sosial itu? Jadi kalau kita melihat di sini ada inklusi sosial itu bisa dilihat dari sisi yang pertama, dia tadi dikatakan inklusi itu pertama karena dia termarginalkan, karena kurang beruntung dan termarginalkan. Jadi dari tiga aspek ini sebenarnya yang mengukur dia tuh disebut inklusi. Kalau yang termarginalkan itu beberapa aspek sebenarnya bisa dilihat dari sisi agama. Kadangkala mungkin di suatu desa atau kelompok itu karena agamanya minoritas, ya kan, yang diundang hanya apalagi yang pro-pro saja misalnya. Tapi yang diundang hanyalah agama-agama yang mayoritas saja, yang pro-pro saja, nah hal-hal seperti itu. Jadi itu sebenarnya termasuk yang disebut inklusi. Yang kedua, mental fisik. Mungkin kawan-kawan semua tahu yang namanya mental, mungkin punya keterbatasan mental, punya keterbatasan fisik, itu bisa disebut dengan inklusi. Kesehatan, itu tadi misalnya salah satu contoh mungkin dia kena kusta. Mungkin di image di masyarakat kalau kita duduk rapat dengan orang yang pernah penderita kusta, itu dianggap akan menular. Nah ini harus diyakinkan oleh teman-teman APD dan PLD. Mungkin tadi kena COVID, karena dia pernah COVID, jangan duduk dekat dia kalau kita ketemu ataupun rapat, dan jangan bersalaman misalnya. Nah itu hal-hal yang begitu yang harus kita yakinkan, artinya kepada masyarakat, usia maupun gender. Nah usia atau gender, usia ini bisa saja karena bapak sudah tua, nggak usah bapak ikut rapat, nggak usah bapak ikut-ikut. Ya, bapak di rumah sajalah, yang muda-muda saja. Atau
perempuan misalnya. Nah, perempuan itu bisa saja misalnya karena ibu masih ikut rapat, atau ibu duduk di belakang saja. Karena yang duduk di depan sini harus bapak-bapak, harus tokoh-tokoh. Nah, yang begitu artinya kita sudah menganggap bahwa selama ini yang tidak pernah terlibat itu juga disebut dengan inklusi etnis sama. Mungkin mayoritas di desa itu misalnya dia suku A, tapi suku B minoritas. Yang dihadirkan hanya yang suku B saja, yang mayoritas saja. Hal-hal itu sebenarnya lalu status ekonomi, yang rapat orang-orang kaya saja, tokoh-tokoh saja. Jadi ini sebenarnya yang dikatakan inklusi itu sebenarnya kalangan-kalangan itu yang disebut inklusi, itulah yang menyebabkan bisa terjadinya inklusi sosial, ya kan? Nah, dari inklusi itu nanti kita lihat seperti apa sehingga dia bisa menjadi terlibat atau menjadi akuntabilitas. Next. Ya. Bapak Ibu sekalian, aspek pokok penanggungan inklusi sosial. Jadi di sini adalah bisa kita lihat peningkatan kondisi lingkungan, tanggung jawab pemerintah desa, ketersediaan infrastruktur. Nah, jadi yang namanya inklusi itu menjadi pertama itu lingkungannya, peningkatan lingkungannya harus difasilitasi. Yang kedua itu adalah selanjutnya tanggung jawab pemerintah desa. Jadi di sini memang cukup besar peranan pemerintah desa itu untuk meyakinkan, melibatkan masyarakat yang termarginalkan tadi itu selalu terlibat di dalam setiap proses tahapan. Ketersediaan infrastruktur artinya jangan sampai kaum-kaum yang tadi termarginalkan cacat secara fisik maupun mental itu artinya tetap difasilitasi sarana dan prasarananya. Jadi di dalam pembangunan itu baik maupun jalan, pasar desa, fasilitas pendidikan, pengadaan alat, pengadaan air bersih, reproduksi dan lain-lainnya. Di sini aspek-aspek ini yang harus kita fasilitasi terhadap kaum-kaum tersebut. Next. Ya. Yang berikutnya aspek penanggulangan inklusi sosial. Jadi tadi setelah kita tahu, sekarang kita bagaimana? Kalau tadi dia berarti kalangan yang agamanya minoritas, yang pernah sakit ini dan itu tadi. Nah sekarang langkah yang tadinya termarginalkan sehingga dia bisa menjadi terlibat. Partisipasinya harapannya itu secara penuh dalam artian dia harus merasa disetarakan, itu harapannya. Jadi ada di sini ada kesetaraan baik dari sisi akses maupun partisipasi atau keterlibatannya ini dikontrol dan dia merasa menikmati manfaat. Itu harapannya yang di dalam kita melibatkan menanggulangi inklusi sosial. Next. Ya. Syarat inklusi dan akuntabilitas sosial. Indikator inklusi dan akuntabilitas. Jadi indikator itu sebenarnya bisa dilihat dari 3 sisi. Secara spesifik bisa diamati langsung atau bisa juga dapat diukur. Jadi pengamatan langsung itu mengandung informasi sasaran siapa, tindakan, perlakuan, kondisinya apa. Jadi secara spesifik bisa dipastikan dia itu ada ciri khusus. Lalu dapat diamati pernyataan indikator fokus atau terarah pada tindakan, perilaku atau perubahan yang diamati secara empiris. Yang berikutnya dapat diukur, dapat dihitung dengan angka, persentase, proporsi, rasio. Jadi diukur itu dalam artian bisa melihat di desa itu ada berapa, mungkin ada data nantinya di masing-masing desa itu ada berapa yang selama ini termarginalkan kaum itu. Next. Ya. Tanda aktivitas sosial terbentuk di desa. Jadi kalau kita melihat irisan, nah irisan-irisan tipis ini tadi yang menjadi fokus kita, pilar akuntabilitas sosial. Kalau di dalam lingkaran itu artinya di dalam lingkaran ini bukan berarti lingkaran itu hanya sebagai hiasan, tapi dia punya makna. Kalau kita bisa melihat pilar akuntabilitas sosial yang pertama itu adalah kelompok sipil yang berkemampuan dan terorganisir. Di sebelahnya pemerintah yang bertanggung jawab, akses informasi, sensitivitas terhadap konteks dan budaya. Jadi
dia ada biasanya ada kelompok-kelompok yang terorganisir itu dia merasa terbeda-bedakan kelompoknya. Lalu di sini karena dia merasa terbedakan, harapannya itu ada tanggung jawab di sini pemerintah desa. Dia diberi akses, artinya supaya dia merasa ada dihargai. Itu yang disebut irisan-irisan pilar akuntabilitas sosial yang dimaksud. Next. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian dari inklusi tadi dengan cara penanggulangannya itu nanti akan kita gali. Jadi pada saat nanti misalnya kami menyampaikan materi diskusi nanti di kelas di tingkat provinsi, artinya kita bagaimana menggali data yang sebenarnya itu sebenarnya tidak bisa kita hanya nanya langsung begini, bisa saja mereka malu-malu atau ragu-ragu untuk menjawab. Jadi nanti harapannya kami nanti mengadakan diskusi kelompok, ya, mengadakan diskusi kelompok kalau melihat agenda langkah pengawalan supaya di tahapan-tahapan mana nantinya kaum-kaum yang termarginalkan ini yang biasanya dia terabaikan. Kalau kita di proses pembangunan di desa, jadi kita nanti akan membagi 4 kelompok diskusi. Jadi nanti masing-masing kelompok itu diskusi pleno. Jadi misal di saat pendataan, isu permasalahannya apa yang selama ini terjadi, kaum-kaum yang termarginalkan tadi di mana, ya kan? Nanti ada di sini langkah pendekatannya bagaimana, lalu penanggung jawabnya siapa, indikatornya apa. Jadi indikator itu sangat penting supaya terukur. Itu harapannya nanti. Jadi setiap kelompok diskusi pendataan, di perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi itu harapannya nanti di sini ada pleno diskusi supaya artinya memang kelihatan dan terukur di masing-masing tahapan tadi. Jadi ini nanti sebenarnya kalau kita karena waktu kita pendek, jadi ini tidak bisa kita membagi diskusi, tapi pre-memorinya nanti kami akan membagi seperti ini supaya ada proses penggalian informasi yang lebih detail. Next. Ya. Ini penegasan. Jadi penegasan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, benang merahnya materi inklusi dan akuntabilitas sosial ini sebenarnya sangat sederhana pemahamannya, tapi kan kalau dikembangkan begitu panjang. Sederhananya begini. Tadi biasanya di desa itu ada kaum marginal, kaum terabaikan yang tidak pernah terlihat karena dia karena dia dipandang mungkin dari sisi agama, dari sisi suku, dari sisi kebudayaan dan seterusnya. Itu yang selama ini tidak terlibat menjadi terlibat. Makanya dari 2 suku kata tadi, inklusi itu tidak bisa terpisahkan dengan akuntabilitas sosial. Yang selama ini tidak terlibat itu menjadi terlibat. Itu yang sebenarnya inti dari materi inklusi dan akuntabilitas sosial ini. Ya, jadi kalau boleh saya bacakan, jadi penegasan dari materi inklusi dan akuntabilitas ini yang pertama itu memberdayakan masyarakat desa berbasis inklusi untuk penguatan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, toleransi, sikap saling menghargai dan sukarela untuk merangkul setiap perbedaan. Cukup jelas sebenarnya, secara eksplisit itu cukup jelas. Jadi intinya selama ini tidak terlibat menjadi terlibat, selama tidak dihargai menjadi dihargai, ya kan? Selama ini tidak dilibatkan memutuskan. Selama ini dia tidak merasakan manfaat menjadi merasakan manfaat. Yang berikutnya adalah mengembangkan kapasitas inklusi sosial bagi kelompok marginal dan kelompok rentan. Yang ketiga, menegakkan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan desa yang bersifat terbuka. Artinya terbuka, partisipatif, akuntabel sebagai jalan politik bagi kelompok marginal dan rentan untuk memperoleh keadilan. Jadi merasakan manfaatnya. Yang keempat, memastikan kewenangan desa yang menjamin pemenuhan hak-hak kelompok marginal dan rentan, mengoptimalkan partisipasi kelompok marginal dan rentan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan pembangunan desa. 6. Memastikan adanya akses kelompok marginal dan rentan terhadap modal manusia, modal sumber daya alam, sosial, modal fisik, modal keuangan yang ada. Jadi ini sebenarnya
secara garis besar tadi kesimpulannya itu saja. Yang selama ini kaum yang termarginal tidak terlibat menjadi terlibat di dalam setiap tahapan. Itu saja sebenarnya intinya. Next. Ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di atas itu ada POM diskusi yang 4 tahapan tadi, harapannya itu nanti di sini jawabannya. Jadi di materi inklusi ini di mana kaum-kaum yang termarginalkan tadi di tahapan mana yang biasanya terlibat, ya di sini. Sama dengan tadi yang materi yang dua tadi. Sebenarnya yang menjawab ini sebenarnya, ya. Jadi di sini adalah di setiap tahapan, contoh kasus Musdes perencanaan pembangunan tahunan, ya kan, Musdes KPD. Jadi di sini yang merah daftar aspirasi dan unsur masyarakat ini harus kelihatan. Mereka yang inklusi tadi. Next. Ya. Tugas tim penyusun RKP. Kita di sini lihat itu ada panah merah. Jadi kalau penyusunan RKP DES yang dilakukan setiap tahunnya itu tugas tim RKP yang 7, 9, 11 orang itu dia harus memastikan. Artinya kebutuhan kaum yang termarginalkan tadi dipastikan masuk di dalam rancangan RKP DES-nya. Itu dipastikan masuk. Makanya tadi harus terukur. Itulah memang berat tugas PD dan PLD. Next. Jadi yang merah saja yang kita lihat. Nah, yang berikutnya tahapan penyusunan RKP. Kalau ini adalah tahapan yang ideal ya. Ini adalah hasil tahapan penyusunan menjadi rancangan RKP DES dan DWRKP. Next. Ini adalah tahapannya ideal. Kita ingin lihat next. Kita ingin melihat di mananya. Next. Ya. Lalu berikutnya peran kelompok rentan lainnya pada musyawarah perencanaan pembangunan desa, pembahasan rancangan RKP desa. Kita hanya melihat di mana kelompok rentan itu sering terabaikan, sering terlewatkan. Kita lihat yang di panah merahnya saja. Jadi di panah merah itu biasanya ketentuan kehadiran peserta, keterwakilan masyarakat dan selain unsur masyarakat berpedoman pada Permendes PDDT. Jadi kehadirannya yang biasanya jarang, itu sudah pasti kalau kaum-kaum yang rentan tadi. Lalu yang paling ujung itu adalah prioritas program kegiatan yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs. Sudah ditetapkan dengan memprioritaskan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat dengan memperhatikan kewenangan desa, prioritas penanggulangan dana desa yang ditetapkan menteri. Jadi harapannya semua kegiatan prioritas itu adalah sudah mengakomodir kebutuhan kaum-kaum yang termarginalkan tadi. Next. Ya. Di sini kelihatan pelaksanaan fasilitasi penyusunan RKP Musdes perencanaan pembangunan itu yang di merah pasti. Memastikan kehadiran unsur masyarakat memenuhi quorum sesuai ketentuan terutama kelompok perempuan, difabel dan marginal. Artinya mungkin sebelumnya sudah punya data di desa itu misalnya kaum yang termarginalkan itu misalnya ada 10, dipastikan 10 itu bisa tidak dihadir. Terfasilitasi tidak artinya usulan-usulannya. Itu yang di sini di tahapan ini yang dipastikan tahapannya. Next. Ya, untuk pelaksanaan pencermatan dan penyelarasan rancangan kegiatan pembiayaan pembangunan desa ini memastikan anggota tim RKP terdiri dari banyak unsur masyarakat. Yang dimaksud banyak unsur masyarakat tadi adalah kehadiran, kepastian kaum itu tadi, itu yang dimaksud di tahapan itu. Ya, next. Nah, untuk pelaksanaan fasilitasi mengolah hasil usulan kelompok rentan pada penyusunan rancangan RKP desa dan DWRKP. Di sini kelihatan dari 1 sampai 9 itulah dia harus dipastikan terfasilitasi. Ya. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawalan kehadiran kelompok rentan pada desa, pembahasan rancangan RKP desa. Jadi sebenarnya kawan-kawan Bapak Ibu sekalian, selain di bawah penegasan tadi, sebenarnya ini adalah jawaban pada saat POM diskusi tadi sebenarnya. Jadi kalau nanti kita habis diskusi kelompok, kalau alur tindakan itu habis diskusi kelompok, jawaban dari diskusi nanti bervariasi, tetapi penegasan para pelatih itu adalah dari penegasan tadi ke bawah. Ini sebenarnya jawaban dari penegasan POM diskusi kelompok teman-teman nantinya. Itu harapannya. Next. Ya.
Ini adalah proses pelaksanaannya. Lanjut aja, nggak apa-apa ya. Proses pelaporan. Ya, di sini pasca penyusunan RKP. Nah, di sini memastikan hasil RKP disosialisasikan kepada masyarakat melalui berbagai forum sistem informasi desa, papan informasi sesuai dengan kondisi desa. Artinya pastikan ini bahwa ada terakomodir. Nah, habis. Ya, jadi kita coba nanti kita speaking. Jadi mungkin ini kawan-kawan sekalian, memang apa yang kami sajikan, yang bisa kami sampaikan ini memang tidak sempurna. Jadi mungkin nanti ada kritik, masukan dan saran. Semoga nanti materi ini akan lebih baik pada saat kita sampaikan di tingkat provinsi. Karena tugas kami adalah hanya menyampaikan, bukan sebagai pemuas. Kalau terlalu panjang materi kami sampaikan, kasihan kepada ibu-ibu. Tapi kalau terlalu lebar materi yang kami sampaikan, kasihan kepada bapak-bapak. Baik, terima kasih atas kemudiannya, masukan dan saran. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Didik masih ada tambahan? Sebentar, kalau seperti ini saya minta diulang. Yang terakhir. Karena metodenya bukan pre-memory. Oh, diskusinya baik. Kalau bukan menyampaikan materi untuk disampaikan ke provinsi. Ini sudah dianggap PDPLD di hadapan, bukan menjanjikan PDPLD, bukan menjanjikan kepada orang lain. Yang dihadapi ini PDPLD. Baik, berarti kalau diskusi kelompok, iya diskusi kelompok. Baik, berarti waktunya mencukupi mungkin Pak? Ya gimana lagi? Baik, oke. Sejak awal paradigmanya yang nggak pas. Bukan menyampaikan diskusi ini akan dibawa ke provinsi. Ini di depan ini PDPLD. Oh baik. Berarti kita membagi kelompok sesuai NAPOM ini. Berarti ini ada 4 kelompok. Kalau kita bisa diskusi, berarti ini ada kelompok pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Jadi nanti masing-masing kelompok itu kita bisa berhitung 1 sampai 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ya kan? Ya, jadi kalau kelompok 1 berarti dia membahas tentang pendataan. Jadi dilihat nanti di kelompok 1 itu titik kritisnya di mana? Kaum-kaumnya di isu permasalahannya, di pendataan di mananya, ya kan? Lalu setelah dia bermasalah pada saat tingkat pendataannya, seperti apa langkah pendekatan yang dilakukan? Ini harapannya. Lalu berikutnya, kalau dia bermasalah, pendekatan yang dilakukan, lalu siapa penanggung jawab untuk melakukan pendekatan yang dimaksud? Lalu indikatornya seperti apa? Jadi sama, artinya ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Gimana kira-kira kita diskusi saja? Atau ada? Per meja. Sini 1, 2, 3, 4. Oh iya, berarti Bang Ahmad. Gimana kalau 4? Bisa? Di desa kami itu kebetulan ada yang terbakar besar, ya. Kemudian ada yang miskin. Nah itu bagaimana caranya melibatkan mereka dalam proses perencanaan? Seperti apa? Yang punya keterbelakangan mental misalnya ya. Iya, bagaimana itu caranya? Oke, kalau di dalam tahapan perencanaan Pak ya? Iya, artinya ketika mereka misalnya punya keterbelakangan mental, tadi kan disampaikan harus dilibatkan. Nah, bagaimana caranya? Baik, kalau di desa itu misalnya ada masyarakat yang cacat mental misalnya. Nah, cacat mental sehingga dia tuh bisa dilibatkan. Harapannya itu nanti yang pertama itu adalah isu permasalahannya, berarti permasalahannya mungkin dia punya cacat mental, ya kan? Ya. Lalu misalnya langkah pendekatan yang dilakukan karena dia cacat mental, artinya perlu pendekatan kepada orang tuanya atau keluarganya misalnya, supaya dia bisa hadir di dalam kalau nanti diundang oleh pihak pemerintah desa. Jadi yang menjadi penanggung jawab memastikan itu, kalau dia cacat mental mungkin keterbatasan fisik, tapi kalau dia cacat mental artinya memang
mengganggu gangguan jiwa itu tidak bisa terlibat Pak. Tapi mungkin karena yang cacat mental mungkin apa karena cacat sebelah misalnya ya, atau misalnya artinya secara komunikasi dia masih bisa berkomunikasi. Itu harapannya. Jadi langkah Kalau cacat mental itu pasti dia sudah dengarkan sudah. Coba Karta jelaskan cacat mental gimana? Saya pengalamannya. Pengalaman. Namanya mental itu sedikit. ya kakinya sebelah atau karena pernah patah misalnya tabrakan itu kan jadi katakan ya jatuh fisik itu. Nah kalau mental itu gila. kalau mental itu Pak, secara komunikasi dia kan tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, artinya pasti tidak bisa terlibat. Tapi mungkin yang terjadi ya banyak mungkin karena minoritas, mungkin agamanya suku minoritas di desa itu, agamanya minoritas di situ, selama ini kan tidak terlibat tuh. Misalnya apa karena dia merasa miskin. Nah, yang penting secara komunikasi verbal, kalau dia nanti dilibatkan di dalam setiap tahapan ini, artinya dia bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti langkahnya bagaimana yang selama ini dia tidak terlibat di dalam tahapan-tahapan ini, itu dilibatkan. Siapa yang masalahnya apa, langkahnya perlu pendekatan. Langkah pendekatan siapa yang mendekati keluarganya, tokohnya, atau pemerintah desanya, itu yang bertanggung jawab, yaitu tadi yang melakukan langkah pendekatannya. Indikatornya dipastikan dia terlibat dan berapa orang. Jadi harus diukur. Kalau dia di situ yang termarginalkan ada 5 misalnya, yang 5 itu minimal 80% bisa hadir, kalaupun tidak bisa 100%, itu harapannya. Mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau baik Pak. Orang miskin ekstrim itu juga mempertimbangkan. Dia secara fisik sehat, bicara bisa punya kemungkinan dia miskin ekstrim membuat dia seringkali minder, rendah diri. Anda undang dia akan hadir, tapi dia tidak akan berbicara. Lalu apa yang Anda harapkan dari kehadiran dia? Pasti seperti apa yang Anda harapkan? Itu maksud saya. Ini untuk memperkaya teman-teman nanti. Karena teman-teman PLDP ini pasti akan ke sana. Pertanyaannya sepele sekali. Nah, bagaimana dia sudah nggak bisa berpikir? Masa kita undang untuk hadir rapatnya nggak mungkin. Berarti ada pendekatan, ada bentuk partisipasi yang perlu dipikirkan. Jadi tidak bisa sekedar kita memasukkan ke dalam form itu, tapi kami sebagai PDPRD ini diberikan pandangan tentang pilihan-pilihan. Kami akan bulat mikirnya, karena itu juga persoalan tidak bisa kami tangani selama ini di lapangan. Ya, Bapak nanti kita perlu diskusi. Jadi dari diskusi itu nanti bisa kita punya gambaran semua fakta di lapangan ini seperti apa yang selama ini terjadi, gitu loh. Jadi makanya diskusi-diskusi ini nanti bisa menjadi yang bisa kita tarik benang merahnya seperti apa, titik-titik krusialnya itu seperti apa. Jadi memang harus ada diskusi kelompok yang membagi jadi 4 kelompok. Oke, kita bisa diskusi, berarti kita diskusi harus ada presentasi. Jadi ini mulai saja, berarti yang paling. Kelompok 2, kelompok 3, Kelompok mana? kelompok 4. Sini aja. Kita kasih waktu berapa menit ini? Berapa? Satu, berarti kan ada 4 tuh. 1, 2, 3, 4 belakang ya. Dibagi ke pendataan, perencanaan, Ya, per tahapan. Di sana pendataan, di sini perencanaan, pelaksanaan, monitoring. Ya bos ya. Ya.
Cepat. Dikumpul ya. Pen kata. Bantu aja. Itu di pom kawan-kawan itu dibikin 4 kotak ya, 5 kotak ya. Jadi kotaknya kotak pelaksanaan, isu permasalahan, langkah peningkatan, penanggung jawab dan indikator. Jadi bikin 4 kotak. Nah, soalnya itu adalah soalnya jawabannya adalah 4 kotak. Soalnya di tahapan. Jadi soalnya tahapan jawabannya di 4 kolom itu samping. Ya, teman-teman ya. Cuman berdua aja kelompoknya. Sedih. Kalau depan kita masuk di dalam 3 Orang pengen pindah ya, besar. Tangan. Tangan ke atas. Di bawah. Ada yang saya isap. Teleponan dengan kabin, cara apa? Suara mengandung Ya. Ayo video. Saya isap. Preman ini saya isap. Sangat apa gitu Ustaz? Sepuluh aja deh. Bilangnya pada satu hari sikir gitu. Sempat membaris kita wajib sempat karena ya kayak sikir dulu orang tuh sempat boleh menambahkan. Baik, waktu sisa 4 menit lagi. Jadi nanti harapannya masing-masing kelompok ada juru bicara bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, walaupun hanya ya sekilas ya ada yang bisa menyampaikan. Masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. 1, 2, 3, 4.
Kusuma. Bu. Kan 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, 3. 2, 3, 4. Ya, Mal. Ya, 3 memang cuma berdua ini. Cocok. Ya, masing-masing kelompok nanti bisa sekilas menyampaikan diskusinya ke depan. Masing-masing kelompok ya. Korkapnya. Istrinya jalan. Korkap pandai. Ini kita. Sedikit di bawah Itu panangan korkap tuh. Istrinya tuh bangun. Sayang barang di barang bekas. Itu pada bekas lah. Sayang barang. Adeknya harus bikin kursi deh yang kayak apa gitu. Yuk. Apa sayang Masuk begawi. Kami ke sini berapa? Kenapa juga cari kelompok yang sedikit orangnya? Enggak, boleh. Boleh ya? Iya. Banyak orang gila di desa. Wah. Gila tol. Gila tol. Gila kami. Gila akan dapat BLT. Ada bisa dapat pacar dengan TPP. Ya, sambil mengerjakan dari kelompok ya. Ada kalau dapat BLT oleh pacar dapat TPP. Inti dari materi ini padahal sebetulnya layak terkungkung satu ini kan seperti tadi yang sudah digambarkan oleh dari kelompok saya bahwa inti daripada materi ini adalah bagaimana mengajak masyarakat yang termarginalkan atau terpinggirkan atau yang mempunyai keterbelakangan dan sebagainya itu untuk bisa memanfaatkan yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan manfaat dari pembangunan yang ada di desa. Dari garis besar itu tadi semuanya, itu adalah menjadi tanggung jawab kita menjadi pendamping desa untuk bisa memfasilitasi mereka itu untuk ke arah ke sana. Nah, ini ada beberapa kolom, memang ada beberapa kolom tabel itu yang tidak dimunculkan di sini. Nah, ini adalah kita modifikasi kalau di bahwa teman-teman PD, dan ini karena ini saya harus edukasi semuanya. Karena teman-teman PD dan PLD ini tahunya di lapangan adalah melakukan proses fasilitasi yang ada di desa. Satu, pendataan. Pendataannya pendataan apa? Pendataan SDGs. Pendataan IJM. Itu satu, itu pendataan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan yaitu menyusun RKPDes sampai dengan munculnya APBDes. APBDes setelah itu dimasukkan ke Siskudes, akhirnya dana desa itu bisa cair. Posisinya kawan-kawan ini adalah memfasilitasi itu. Yang ketiga adalah pelaksanaan, mengawal pelaksanaan. Pelaksanaan itu adalah pelaksanaan kegiatan yang ada di lapangan dalam kurun waktu 1 tahun putaran. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Dari semuanya ini yang namanya masyarakat yang termarginalkan tadi, ada keterbatasan fisik, ada keterbatasan masalah ekonomi dan sebagainya itu semuanya harus terlibat dalam proses ini. Semuanya harus, karena yang namanya pembangunan yang ada di desa yang digaungkan oleh Pak Fatih, no one left behind. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal, termasuk orang yang termarginalkan. Isu permasalahan, pendataan. Biasanya yang ada di desa, orang yang miskin, orang yang ini contoh, orang yang miskin, orang yang keterbelakangan mental dan sebagainya. Pendataan ini kadang nggak usah ke sana, nggak usah, cukup sini aja. Salah satu contoh pendataan.
di perencanaan tadi ada kategori yang namanya marginal ada kategori karena masalah gender, masalah usia dan sebagainya. Salah satu contoh gender di masyarakat kita itu, kalau yang namanya perempuan itu nggak boleh pada waktu rapat duduk di depan, duduknya pasti di belakang. Karena duduknya di belakang, dia tidak bisa menyuarakan apa yang menjadikan unek-uneknya. Nah, ini dari perencanaan. Akhirnya usulan-usulan semuanya yang ada di dana desa, di APBD, semuanya adalah usulannya laki-laki, jalan, jembatan, dan sebagainya. Usulannya perempuan belum pernah ada. Seperti air bersih, itu biasanya usulannya perempuan. Nah, untuk itu harus kita fasilitasi bahwa yang namanya termarginalkan ini bisa menyuarakan di pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan ini rata-rata itu adalah yang bekerja dari laki-laki. Padahal di desa itu ada yang namanya PK, perempuan kepala keluarga. Ini terkait dengan, balik lagi dengan pendataan. Dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi bahwa yang namanya perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, penggunaan dana desa dan sebagainya itu harus semuanya itu terbuka oleh umum. Terbuka oleh umum. Nah, ini tahapan-tahapan inilah yang nanti dikawal oleh PD dan PLD bisa mendarat dengan sukses. Bagaimana caranya? Nah, ini ada di tabel ini. Tabel ini sebetulnya adalah langkah pendekatannya. Tadi ada yang bertanya, salah satu dari peserta bahwa bagaimana kalau orang gila diajak musyawarah? Nggak bisa diajak musyawarah. Nggak bisa diajak musyawarah. Orang yang seperti itu keterbelakangan mental, terus ODGJ, itu dia tidak bisa diikutkan musyawarah. Berarti Pak, itu yang namanya orang yang mempunyai kekurangan itu berarti tidak terlibat. Dia tidak terlibat, tapi dia adalah pemanfaat. Dia nggak bisa. Kita ngomong A, dia dapatnya B. Tapi dia penerima manfaat. Terus yang selanjutnya tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau umpamanya saya itu miskin ekstrim, saya itu diajak musyawarah, terus akhirnya saya nggak mau ngomong karena minder dan sebagainya. Bisa kita buat kelompok yang namanya miskin ekstrim seperti zamannya di program yang sebelumnya ada kelompok perempuan. Nah, suara itulah yang kita bawa ke musyawarah di tingkat desa. Seperti di pasal di Permen Desa 21 pasal 31. Jadi di sana menyebutkan bahwa usulan untuk membuat perencanaan di tingkat desa, membuat RKP itu salah satunya adalah dari masyarakat. Masyarakat macam-macam. Masyarakat yang boleh dianggap yang tadi terkucilkan dan sebagainya itu dikumpulkan menjadi satu supaya menjadi suara, aspirasi suara. Itu diperbolehkan dan diperkenankan. Silakan untuk kawan-kawan PD dan PLD sudah ditulis langkah pendekatannya Pak. Ini tugas daripada kawan-kawan nanti ada di lapangan. Bagaimana ini supaya orang-orang ini di dalam proses tahapan pembangunan yang ada di desa ini itu menjadi terakomodir. Seperti ini. Sudah selesai. Ya, silakan. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan dibacakan. Ke depan aja Pak. Namanya diskusi. Boleh didampingin? Namanya pendiskusi yang ke depan. Oke, Pak Tony. Ya, baik, kami dari kelompok 4 tentang pembahasan monitoring dan evaluasi. Biasanya ini kan monitoring dan evaluasi itu adanya evaluasi sesudah pelaksanaan. Jadi kami di sini isu permasalahan yang kami angkat adalah pelaksanaan yang tidak tepat sasaran. Contohnya pembangunan gedung serbaguna. Padahal di sekitar warga tersebut banyak disabilitas dan lansia. Seharusnya kan di situ contoh gedung serbagunanya ada kebutuhan khusus. Misalnya kalau misalnya yang biasa kan ada tangga. Jadi kan kalau kebutuhan khusus kan dibuatnya jalan khusus untuk lansia atau disabilitas atau
tangga ini apa namanya, tongkat pegangan jalan. Dan kemudian langkah pendekatannya adanya perubahan atau penambahan akses untuk penyandang disabilitas dan lansia, dan sebelumnya dilakukan musyawarah. Kemudian penanggung jawab di sini adalah masyarakat desa, Pemdes, BPD, dan yang lainnya. Indikator dari permasalahan ini adalah adanya regulasi dan adanya alokasi anggaran khusus. Ini PD dari mana? Kawan. Desa Kinipan. Oh, Desa Kinipan. Oke, Desa Kinipan bisa bermasalah. Ya. Terima kasih dari PD PLD Kinipan. Jadi yang disampaikan oleh PD dan PLD Kinipan ini tadi itu mencerminkan adalah tugas dari Mbak ini pada waktu nanti pada waktu di perencanaan atau pelaksanaan di tingkat desa ya. Jadi diingatkan sama Pak Kadesnya sama TPK-nya, Pak kalau mau bikin jalan namanya itu RAMP, RAMP. Nah jalan kalau biasanya kalau yang normal itu pakai tangga, tapi kalau yang disabilitas itu jalan seperti jalan luncuran namanya RAMP. Nah itu nanti diingatkan kepada TPK-nya. Nah inilah tugas daripada Bapak Ibu teman-teman semuanya menjadi PD PLD supaya mereka itu terfasilitasi. Memang tidak mudah untuk menjelaskan kepada mereka, itu memang tidak mudah, tetapi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Nah selanjutnya saya kelompok lain. Silakan. Itu PLD barusan Pita namanya Pak. Pika. Baik, terima kasih. Menyampaikan terkait Maju. Jauh. Enggak bisa maju. Maju aja, kena dibalas terus. Suruhnya maju aja. Pasti. Di sini kami terkait perencanaan, kami sepakat bahwa dalam perencanaan kebutuhan kelompok marginal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu salah satu permasalahan. Termasuk tadi yang termarginalkan itu yang sudah disampaikan ada kekurangan mental dan lain-lain. Ada di sini pendekatan kita adalah dalam proses perencanaan bahwa ada selama ini tim pelaksana perencanaan ini perlu memasukkan dalam dokumen perencanaan di KPDes agar mereka ini nanti bisa tercover apa yang nanti dibutuhkan oleh komponen tadi. Lalu yang kita di sini adalah Pemdes boleh atau kasih kesra yang ada di kabupaten di kecamatan. Indikator dampaknya adalah bahwa adanya penganggaran dalam Pemdes ataupun APBD dan pihak-pihak lain untuk dapat memenuhi kebutuhan kelompok marginal yang ada di desa. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Sulu. Ini dari desa Sinangnawa. Jadi masih ada kekurangannya Bapak Sulu ya. Jadi penanggung jawabnya termasuk PD dan BLD. Jadi ikut memfasilitasi. Walaupun yang mendanai dari Pemdes. Jadi semuanya teman-teman ini nanti penanggung jawabnya ini adalah pemerintah desa dan dibantu oleh PD dan PLD. PD dan PLD bertugas seperti apa? Memberikan informasi-informasi, fasilitasi supaya yang namanya masyarakat yang termarginalkan tadi, nah usulannya nanti terkawal atau terdanai. Dan kita sadar bahwa yang namanya semua usulan tidak terdanai karena memang keterbatasan, tapi kawan-kawan semuanya sudah berusaha maksimal untuk memfasilitasi bahwa yang namanya termarginalkan tadi, masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan tadi karena keterbelakangan, kekurangannya dan sebagainya tadi bisa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa. Yang kelompok yang lain? Terima kasih. Satu menyampaikan pengenalan
kebetulan kami dari salah satu desa di ujung, walaupun di ujung tidak wilayah Remang-Remang. Sebelum saya baca ini ada penyampaian, tiada gading yang tak. Satu lagu. Kepada pendamping mohon maaf bila kata-kata saya nanti kurang bijak. Penyampaian kami pertama terkait dengan pendataan isu permasalahan kami ini terkait memang lokasi tadi salah satunya Remang-Remang. Ada keluarga marginal yang tidak mau didata karena minder, salah satunya mungkin kami angkat kasus ini adalah BSK. BSK apa kok? Pekerja seks komersial. Tahu kepanjangannya toh. Penulis. Walaupun lokasi desanya nih, kayaknya ada lokasi tertentu yang Remang-Remang. Kemudian langkah yang kami lakukan untuk pendekatannya kepada tokoh masyarakat atau melalui orang yang disegani. Kemudian penanggung jawabnya yaitu kepala desa. Indikatornya adalah kesediaan tokoh masyarakat mendatangi PSK tersebut. Iya, memastikan. Bisa lawas mendatang. Kayak ada pertanyaan yang dijawab. Biasanya kan survei. Kemudian yang kedua ini yaitu kebetulan juga daerah kami itu selain daerah yang ujung, memang mayoritas keluarga di situ adalah peladang. Kami mengangkat ini adalah ada keluarga peladang yang tidak mau didata oleh enumerator karena berada jauh dari pemukiman. Kemudian langkah yang kami lakukan adalah fasilitasi pendanaan dan komitmen kerja relawan. Kemudian tanggung jawabnya itu untuk Pak Kades dengan tim pendata. Indikatornya itu ketersediaan dukungan penganggaran. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kelompok rokok kita tuh ada ya, silakan ada. Lama ada. Depan lebar ada. Oh, kali bang. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong tiga doang kan? Gak ada nama desanya? Nama desanya apa Pak? Siapa? Nama desanya? Pasir panjang. Pasir panjang ya? Ini dibuat sama Bapak, aku cuma diminta Bapak doang. Nah, ini kalau ini masalahnya pada tahapannya itu kalau saat musdes itu ibu-ibu sering tidak diundang. Kemudian langkah pendekatannya adalah ibu-ibu itu harus diundang di acara musdes. Kemudian penanggung jawabnya adalah kepala desa sendiri. Kemudian indikator pencapaiannya adalah hadirnya perempuan dalam acara musdes setidaknya bisa memberikan minimal ya, memberikan indikator capaiannya adalah hadirnya perempuan itu setidaknya bisa memberikan sedikit masukan untuk mencapai tujuan dari musdes. Karena kan ini di pengalaman juga ya di desa saya ya, itu musdes itu kebanyakan perempuan itu tidak diprioritaskan, artinya tidak mendengar suara mereka. Padahal inti dari masalah terkecil dari sebuah desa itu adalah masalah urusan domestik ya, domestik. Dan itu misalnya kayak tadi disebut oleh Bapak, air bersih itu menjadi prioritas. Dan itu kalau misalnya tidak benar, itu yang bisa lebih mendapatkan efek sampingnya tuh ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Karena ibu yang lebih tahu soal kondisi itu. Mungkin itu dari kelompok 3. Sekian. Nomor HP.
Oke, itu tadi ya yang sudah disampaikan oleh kelompok-kelompok yang sudah berdiskusi. Jadi kawan-kawan semuanya, itulah nanti yang akan oleh kawan-kawan awal. Tugas daripada SD dan BLD memastikan. Ini salah satu contoh, ini hasil diskusinya adalah beberapa contoh saja. Sebetulnya contohnya banyak sekali. Nah, dari yang terakhir tadi memastikan bahwa salah satu contohnya adalah keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa. Keterlibatan perempuan dalam musyawarah desa itu berapa persen? Minimal berapa persen? 30%. Nah, perempuan itu biasanya memang dianggap sebelah mata dalam musyawarah, duduknya di belakang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu kita harapkan bahwa teman-teman PD dan BLD dan teman-teman nanti sekembalinya di pelatihan ini itu mengawal itu, memastikan kalau dari materi yang sebelumnya itu teman-teman ini digugah untuk bagaimana menganalisa SDGs dengan angka, terus dilanjutkan dengan materi berikutnya yaitu keterampilan dalam membuat peta sosial desa, perencanaan di tingkat desa. Di materi kita kali ini adalah bagaimana mengawal perencanaan itu dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang marginal. Inti daripada materi ini adalah itu, bagaimana kawan-kawan bisa mengawal masyarakat yang termarginalkan itu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa itu ada berapa tahapannya? Ada 4. Ada 4. Pertama pendataan, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan perencanaan di desa itu dalam siklus 1 tahun itu ada, dan itu semuanya harus dilibatkan. Tugas daripada kawan-kawan pendamping desa untuk menjelaskan itu kepada stakeholder atau penanggung jawab atau pemangku kepentingan yang ada di desa untuk melibatkan mereka. Melibatkan mereka tidak secara langsung, boleh tidak langsung. Kalau secara langsung berarti hadir dalam musyawarah, hadir dalam kegiatan. Maka dikasih kegiatan untuk dilibatkan dalam bekerja untuk PKTD. Tetapi kalau yang tidak langsung, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang namanya ODGJ, keterbelakangan mental dan lain sebagainya, dia tidak perlu untuk ikut dalam musyawarah, tetapi dia menikmati hasil daripada musyawarah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan dari kelompok saya. Ada tambahan lagi Pak Triwanto? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan di luar dari konteks itu tadi ya. Di luar dari konteks ini berarti sudah close. Jadi sebenarnya ini diskusi kelompok ini salah naruh slide-nya. Slide-nya itu dengan penegasan itu taruh di bawah, tapi karena kelupaan dia taruh di tengah, dibaca di tengah. Iya, tadi mau nanya Om ini Pak. Pak, mau nanya Om ini. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 6 kolom ini, apakah isu permasalahan ini masing-masing kah? Misalnya poin pertama pendekatan, dia punya isu permasalahan sendiri, langkah pendekatannya apa? Kemudian di perencanaan, apakah dia masih kita ada isu permasalahan lagi? Setiap ini kan kalau kita membaca form ini, setiap item 4 item ini punya isu permasalahan sendiri semua. Atau satu isu. Semuanya sama punya isu. Pendataan itu ada isunya. Jadi memang ya karena bukan Excel ya. Ini pendataan umpamanya. Pendataan ini satu, isu permasalahannya apa? Jawabannya pasti di sini langkah pendekatannya satu juga. Kalau dia permasalahannya ada 3, berarti di sini langkah pendekatannya ada 3 juga. Bisa satu. Indikator itu apa? Kenapa? Indikator. Salah satu contoh, umpamanya di perencanaan. Perencanaan di sana isu permasalahan di sini umpamanya perempuan jarang dilibatkan dalam musyawarah desa. Usulan laki-laki cuma, memang kenyataannya kan seperti itu ya. Musyawarah desa itu jarang perempuan, kebanyakan laki-laki. Nah, salah satu contohnya itu permasalahan wanita jarang diajak untuk dilibatkan dalam musyawarah tingkat desa. Langkah pendekatannya seperti apa? Dengan ya, langkah pendekatannya ini kan yang menjadi apa itu kita diskusi ya. Langkah pendekatannya seperti apa?
ya kita mengajak kelompok-kelompok perempuan untuk hadir. Kalau memang agak susah, memang ada suatu tradisi atau budaya yang masyarakat nggak boleh musyawarah itu laki-laki dan perempuan campur di beberapa daerah, itu boleh jadi musyawarah desa khusus untuk perempuan. Memang ada. Iya. Mohon maaf, sedikit keluar dari persoalan bahwa kita sekarang adalah teman-teman itu teaching sebagai fasilitator lalu kami PDP tidak. Ini kita berbicara karena form ini penting. Saya takut nanti ketika ini dibawa di dalam ruang pelatihan, kalau tidak kita clearkan persoalan ini, nanti tidak akan mencapai tujuan. Karena kita sendiri perlu memahami ini bersama, terutama teman-teman nanti yang kena tanggung jawab membawakan ini. Nah, jadi kalau bisa kelompok ini sebentar kita keluar sedikit dari proses itu, kita coba diskusikan lah poin-poin itu, sehingga kita sebagai pelatih nanti sudah pegang. Karena kalau ini kita bawa dalam bentuk kosong itu terpulang di apa di nanti di kelas, persoalannya sama seperti ini. Bisa jadi kita di dalam kelas ini banyak yang kebingungan memahami poin ini. Itu mungkin Pak. Saya lanjutkan ya, jelaskan bahwa ini salah satu contohnya tadi masalah perempuan ya. Langkah pendekatannya tadi MDKP ya, misalnya desa khusus perempuan. Nah penanggung jawabnya ini karena memang tujuan dari PB ini sebetulnya adalah mengawal bagaimana orang yang termarginalkan. Walaupun perempuan ini sebetulnya kan normal ya, mohon maaf ya, normal. Dia nggak kekurangan apa, tapi karena budaya akhirnya dia nggak bisa ikut musyawarah. Penanggung jawabnya di sini adalah ya termasuk kita sebetulnya, PD, PLD, perangkat desa dan lain sebagainya. Nah, indikator, kita ngomong indikator. Indikator ini adalah, indikator itu adalah capaian. Dia bisa berupa angka, asalkan dia bisa terukur. 2 orang, 3 orang. Nah, salah satu contohnya perencanaan perempuan. Nah, kita pastikan bahwa yang namanya indikator di sini adalah kalau umpamanya dia gabung, musyawarah desanya gabung, itu keterlibatan pihak perempuan itu minimal 30%. 30%. Itu kalau ngomong masalah angka atau tadi sudah disebutkan di awal bahwa yang namanya inklusi dan akses akuntabilitas sosial itu bisa diukur. Indikatornya yaitu 30%. Sebentar Pak, sedikit. Tidak sepakat saya Pak. Tidak sepakat saya. Berarti itu tidak koheren dengan tadi, dengan yang di tengah tadi yang sebelum tadi. Tadi Satyan menyampaikan di situ adalah terlaksananya musyawarah desa perempuan. Masa indikatornya adalah 30%? Tidak. Ya, tadi sudah saya bilang. Harusnya adalah terlaksananya minimal 1 kali MDK. Ya, itu indikator yang lebih tepat. Maksudnya gini, makanya tadi dari awal kita ajak, kenapa tidak kita coba saling sumbang saran saja, kita rumuskan itu maksudnya. Itu loh Pak. Nah, sampai memfasilitasi, ada yang kira-kira sampai elaborasi ya sampaikan ke kita, sehingga kita, karena ini masalah kita bersama nantinya. Iya. Itu saja Pak. Iya, terima kasih Pak Edi. Jadi memang ada dua musyawarah ya akhirnya muncul. Yang pertama gabungan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dan perempuan harus dipastikan 30%. Tapi kalau memang dia MDKP, dia akhirnya munculnya 100% perempuan. Indikatornya kan gitu. Maaf Pak. Ya. Kalau saya membaca form ini adalah form untuk satu isu. Untuk satu isu, di mana dalam kolom kedua adalah kolom tahapan itu pendataan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring terhadap satu isu yang sama. Kalau saya membaca form ini, itu pendapatnya Peter Les. Itu pendapatnya Peter Les. Perlu dibuka di modulnya kawan-kawan. Sebetulnya tahapan ini tidak ada. Berarti bukan tahapan di kolom. Nggak ada tahapan. Nggak ada tahapan. Ini modul. Kenapa kok saya kasih ini? Karena yang kita hadapi itu PD dan PLD. PD dan PLD. Kalau seumpamanya ini nggak ada isu permasalahan apa, dia akan mengembang PD PLD. Kalau kita kunci di sini pendataan, proses pembangunan yang ada di desa dalam kurun 1 tahun ini munculnya. Kita kunci di sini.
kalau di PP ada. Nah, akhirnya kan terbuat ini Pak, akan ambigu isu ini karena di situ dia muncul step by step tahapan perencanaan pembangunan itu di kolom yang kedua ini. Sehingga kalau kita melihat isian kolom ini, baris per baris ini, dia merupakan tahapan sebuah isu. Untuk menyelesaikan isu itu mulai misalnya tadi musbes yang untuk isu keterlibatan perempuan. Nah, mulai dia pendataan bahwa di desa itu kurang, kemudian di perencanaannya seperti apa, kemudian pelaksanaannya seperti apa, dan hasil evaluasinya seperti apa. Akhirnya akan bicara satu isu dia. Berarti dimulai dari misalnya saja. Kalau kita misalnya di poin 4 ini, kita buat misalnya, kita ambil contoh. Poin 4 ini kita kasih monitoring dan evaluasi. Contoh, apa kita sepakati isu bersama itu? Bisa nggak kita isi di situ? Monitoring dan evaluasi apa isunya? Bisa tentang BLT dana desa boleh. BLT dana desa. Langkah apa? Isunya apa? RTM-nya, habis itu yang indikator kriteria yang memanfaat BLT. Izin saya tambah. Kalau saya pribadi melihat ini kan makin ramai kan diskusi. Nah, silakan. Kalau saya lihat mungkin ini karena judulnya adalah inklusi dan akuntabilitas yang sasarannya kaum orangnya ya. Jadi yang masuk isu itu dikaitkan dengan objeknya, siapa sih kaumnya yang masuk inklusi. Contohnya adalah kaum miskin. Di tahapan pendataan isu yang dihadapi oleh kaum miskin ini apa baru masuk ke situ. Terus kaum miskin itu kalau di perencanaan permasalahannya dia di mana? Di pendataan, di tahapan, di proses tahapan apa? Contoh di musdes tadi ada kaum miskin yang ditinggal, nggak usah lah. Yang penting dilakukan RW selesai. Terus di pelaksanaan, pada saat pelaksanaan di desa, contohnya PKTD, kaum miskin tidak dilibatkan lagi di situ. Jadi si kaum miskin ini yang masuk ke dalam kaum termarginalkan itu dari 4 proses tahapan dia lepas semua. Jadi per tahapan langkah apa yang pas untuk memasukkan si kaum miskin ini agar masuk dalam prosesnya dan sesuai penanggung jawabnya. Mungkin bisa diratakan PPT saja pasti. Kalau usulan saya mungkin seperti itu. Jadi ini kawan-kawan ya semuanya ya. Kita sepakat dari awal bahwa materi ini tidak boleh merubah tujuan ya. Tidak boleh merubah tujuan. Tujuannya apa? Nah, besar materi ini, tujuan dari materi ini adalah melibatkan kaum marginal untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa. Itu ya. Jadi memang strategi, ya kan? Strategi tujuan kan strategi advokasi. Kita harus paham bahwa yang namanya strategi advokasi itu bagaimana cara kita untuk memfasilitasi mereka yang termarginal supaya bisa terlibat langsung dalam pembangunan yang ada di desa. Akhirnya bisa terjawab oleh tabel. Tapi sebetulnya saya tuh di awal itu saya tuh mau menjelaskan ini. Pertama menjelaskan tujuan. Kita membuka video, kita melihat video. Dalam video akhirnya kan PD-PD kan tahu, oh ternyata orang inklusi kan mereka nggak tahu inklusi itu apa, akuntabilitas nggak tahu. Setelah melihat video dia akhirnya tahu inklusi. Inklusi akhirnya disampaikan oleh Pak Baikul Iksan masalah penyebab inklusi dan lain sebagainya. Akhirnya kita berdiskusi. Diskusi ini akhirnya bisa menjawab tujuan. Diskusinya ya tadi. Nah, di tabel di tabel yang di modulnya kawan-kawan semuanya itu kan nggak ada yang namanya tahapan, nggak ada. Akhirnya saya kunci. Adanya untuk masalah di tabel ya. Akhirnya saya kunci di situ supaya karena apa? Karena kita kunci, saya beranggapan begini. Saya beranggapan seperti itu. Karena PDBRD kalau nggak kita arahkan nggak bisa.
Jadi kita kunci bahwa di tahapan-tahapan itu yang harus difasilitasi oleh PD dan PLD. Karena kita balik lagi di tujuannya yang terakhir, yaitu merumuskan strategi advokasi. Strategi advokasi ya bagaimana cara mendampingi mereka supaya bisa berpartisipasi dalam pembangunan tingkat desa. Kita nggak merubah tujuan, ya. Kita nggak merubah tujuan. Ada beberapa tabel yang kita hilangkan karena memang di tabel yang kita tambahi, ada beberapa kita tambahi tahapan-tahapan supaya jelas bahwa PD pada waktu di lapangan, pada waktu pendataan di awal tahun, pendataan kan ada 2 kali, setiap 6 bulan kan pendataan. Pendataan SDG itu 6 bulan sekali. Kalau pendataan IDM itu 1 tahun 1 kali. Pada waktu di pendataan saya harus begini. Orang yang marginal itu harus saya fasilitasi. Pada waktu di penyusunan di perencanaan, posisi saya harus tadi disampaikan oleh Pak ada tandanya. Pada waktu perencanaan gimana kita harus memfasilitasi itu. Kritik-kritiknya. Cuma memang kesalahan kita memang pada waktu penegasan dengan ada diskusi itu taruh di tengah, nggak ditaruh di bawah. Kalau ditaruh di bawah masalahnya selesai. Nggak ada diskusi ya ini. Karena sudah dijawab di atas. Udah penegasan duluan. Saya kan dari udah ditutup. Mungkin itu yang saya sampaikan. Makasih. Pak Pelatih, satu saja Pak Pelatih. Waktunya udah selesai. Satu saja, karena untuk dibawa pulang saja. Karena dalam tanda kutip saya sedikit protes sebenarnya kelompok ini merubah yang ada di modul walaupun boleh. Ya, ntar nanti kan persepsinya kan berbeda. Itu aja. Nanti dibahas dulu lagi baru. Silakan Mas. Dosa itu. Terlalu begitu karena baik, sangat seru ya. Entah ini kelebihan makan atau memang pengaruh dari makan gitu. Salah satu. Selanjutnya saya persilahkan Bang Ahmad untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih atas penyampaian strategi yang disampaikan oleh kelompok 5. Kita yang mengaminkan. Saya kelompok 5. Ada beberapa hal yang secara menyeluruh sudah cukup baik apa yang disampaikan. Namun ada beberapa koreksi atau mungkin hasil pengamatan kami. Yang pertama terkait dengan langkah pembelajaran ini dari awalnya sudah cukup baik, namun tadi sudah disampaikan memang langkah pembelajarannya tidak terawat dari mulai awal sampai ke akhir itu berat. Tadi sudah disadari oleh pemateri sendiri bahwa ada penegasan di tengah, kemudian diskusinya di akhir. Nah diskusi itu pada pencapaian tujuan kemana itu diskusi dilakukan, itu harusnya dilakukan sehingga peserta itu atau PD-PLD itu lebih memahami tujuan yang ingin dicapai itu. Kemudian dalam waktu penyampaian materi tadi memang cukup singkat sekali. Ya. Ini tidak saya ubah untuk komentarnya karena tadi sudah lewat, ya. Sudah masuk dalam Google Form ini. Kemudian sikap pada saat memfasilitasi, ya. Ini yang disampaikan oleh komentari pertama itu tidak kurang komunikatif dengan peserta, sehingga apa yang disampaikan itu seakan-akan monoton. Itu masih belum kita temukan akhirnya tujuan dari PD dari 1, 2, 3, 4 pembelajaran tadi pada awal penyampaian materi-materi yang sudah disampaikan awal tadi. Saya kira itu saja mungkin. Nanti yang lainnya akan ada tambahan dari kawan-kawan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada kelompok 4 yang telah menyajikan materi pembahasan 3.1 yakni inklusi dan akuntabilitas sosial. Secara keseluruhan penilaian dari kami, pengamatan dari kami, penyampaian sudah cukup bagus ya. Baik penguasaan materi, penguasaan ruangan, pengendalian kelas,
kemudian cara penyampaian juga sudah bagus, tetapi ada catatan sedikit tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Amin tadi, kurangnya komunikatif khususnya dari pemateri yang pertama. Itu kurang komunikatif, jadi kurang melibatkan peserta gitu. Jadi alangkah baiknya untuk ke depan agar termasuk saya juga ya nanti agar lebih memperbanyak curah pendapat ya, memperbanyak curah pendapat. Orang tua itu daripada ngos-ngosan. Jadi ke depan nanti mungkin lebih memperbanyak curah pendapat sehingga dapat tergali potensi ataupun permasalahan yang ada sesuai di lapangan. Mungkin itu saja dari kami. Silakan. Nanti kalau ada tambahan dari Pak Rio dan Pak. Terima kasih Pak. Jadi secara keseluruhan yang disampaikan itu cukup baik, cukup baik. Namun saya mengkritisi pada saat yang tabel tadi ya, itu tidak dikawal pengisiannya per kelompok. Itu dikawal, tidak dijelaskan lebih awal maksud bertujuan tabel itu Pak, pasal pengisian tadi. Itu tidak dijelaskan di masing-masing kelompok, ini polanya, gini cara pengisian. Itu yang memang saya lihat lemah di situ. Namun di pelatihan ini kan kita ini kan calon pelatih sebenarnya. Calon pelatih yang menjadi pelatih. Jadi hal-hal yang demikian itu apa bahasa Bapak itu? Bahasa Bapak itu ya. Alamiah saja ya. Wajar saja yang dinamika itu. Iya, iya. Nah, saya kira itu yang dari saya. Terima kasih. Saya serius. Ya, baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya sebenarnya ada beberapa catatan, tapi sudah disampaikan oleh Pak Amin juga. Saya ingin menambahkan saja bahwa dari yang disampaikan oleh kelompok 4 tadi, saya belum melihat pemisahan tadi terlalu mengeneralisir dua hal antara inklusi dengan akuntabilitas, sehingga yang terbahas itu semuanya inklusi, akuntabilitasnya jadi tidak terangkat, jadi hilang dia. Jadi fokus kita ke inklusi. Jadi mungkin ini menjadi catatan kita ke depan pada saat melatih. Jangan sampai kita sibuk dengan inklusinya, akuntabilitasnya tidak muncul. Padahal tadi sebenarnya di slide tadi ada beberapa poin, cuman tidak tereksplor secara baik. Contoh kan PKTD itu kan bagian dari akuntabilitas, pelibatan di pelaksanaan PKTD, itu salah satu. Nah kemudian apa namanya? Dengan tim buildingnya, nah tim building sayangnya tadi pada saat situasi crowded tadi, tim yang lain itu seolah-olah membiarkan Pak Iksan sendiri menangani kelasnya. Jadi mungkin ke depan kita perlu juga bahwa ketika ada situasi crowded, tim yang lain ini bisa segera untuk membantu kira-kira mengatasi apa yang bisa diinikan. Tapi syukur tadi kan belakangan Pak Didik bisa mengambil alih dan situasi bisa terkendali sedemikian rupa. Kemudian saya kira itu satu lagi, penggunaan media. Jadi penggunaan media tadi fokus kita tadi kan hanya pada slide saja. Jadi padahal yang Pak Didik sudah siapkan ini tapi belum terpakai pada saat penyampaian awal tadi. Mungkin bisa jadi medianya bisa ditambahkan lagi atau lebih bervariatif lagi sehingga nanti peserta lebih bisa berinteraksi seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Mungkin di sini saya ingin menyimpulkan dari Bapak yang sudah mengamati. Menurut kami kelompok 4 ini terlalu fokus menyampaikan materi sehingga kurang interaksi dengan peserta dan membuat beberapa peserta yang lainnya kurang fokus atau kurang memperhatikan materi yang disampaikan. Yang kedua, kelompok ini juga kurang memperhatikan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu diskusi kelompok, karena baru di akhir ada diskusi kelompok, itu pun setelah diingatkan oleh Bapak yang ada di sebelah kiri saya. Padahal
Padahal kan Bapak. diskusi kelompok itu sudah ada seleksi di tengah-tengah, tetapi kenapa tidak dijalankan pas di tengah-tengah penyampaian materi? Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima pengamat. Pembulatannya mungkin Pak Rifani ya, Pak Rifani. Jangan terpanjang nih. Oke, singkat padat saja. Sebenarnya dari 5 pengamat tadi sudah tersampaikan secara utuh. Yang terakhir tadi bicara metode dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang paling menarik adalah pada saat terakhir kelihatannya pada di tugas kelompok, karena ada beberapa sebelum masuk yang tugas kelompok itu ada beberapa di modul itu yang belum disampaikan. Seperti halnya tadi mungkin ini kan kreativitas sebenarnya, tapi hanya perlu dibaca di skema belajarnya. Itu sudah ada alur dan langkah-langkahnya di modul. Ya, pada prinsipnya materi substansinya sudah mulai, hanya tadi beberapa hal yang di modul terlewatkan dan tidak tersampaikan. Dan terjebak di satu kalimat diskusi. Saya sepakat ini dengan Mbak Natali Lismana. Daripada Natali Sihaan. Mending duluan kita kan. Dan pemateri yang pertama tadi Pak Iksan, pada prinsipnya mungkin cara bahasa saja yang agak sedikit seperti terlalu terburu-buru. Mungkin memang caranya begitu beliau, cuman nanti ritmenya Pak jangan terlalu terburu-buru saja. Supaya teman-teman ini tidak dikejar-kejar utang atau apalah. Jadi pada panik semua dan mencoba menangkap sesuatu yang mungkin sempat terlewatkan, itu agak berat. Mungkin secara singkatnya itu ditambahkan. Ya. Om Anom ya, Om Anom. Om. Terima kasih. Saya tadi respon. Makasih. Oke. Jadi memang kreativitas apapun dalam konteks modul itu semua ada pertanggungjawaban logikanya. Saya menghormati pilihan terakhir dari kelompok ini. Semua dikunci dengan teknokrasi. Semua teknokrasi. Tapi yang dianut di dalam sesi kali ini beribadah pelibatan semua. Kalau misalnya alasan bahwa yang PDPLD yang kita hadapi hanya tahun itu, ya menurut kita nggak tahu bisa. Apakah semua hanya selesai dengan pengawalan teknokrasi, perencanaan, yang semestinya memang mungkin materinya lebih banyak di sesi sebelumnya. Tetapi karena ini isunya adalah gerak maju dari teknokrasi, maka yang banyak dibahas tadi itu adalah P, perencanaan yang partisipatif. Maka kata kunci partisipasi saya hitung lebih banyak daripada dua istilah, yaitu inklusi dan dua istilah ini memang harus diakui sulit, tidak bisa dibahas dalam waktu singkat karena butuh waktu jam berapa membaca. Tetapi modul itu memudahkan, ada beberapa tabel tadi yang dilewatkan, melompat. Karena logikanya di dalam proses modul dengan sangat perlahan, faktor-faktornya apa. Ini tadi hampir sebenarnya kalau dari sini. Bahkan video itu bisa tidak di pertama, tapi di terakhir juga bisa. Faktor-faktornya apa saja? Secara sosial budaya, secara sosial dan sosial budaya. Lalu di sini apa itu inklusi, apa itu akademitas. Perlahan-lahan terus sampai pada agenda advokasi. Advokasi selalu berbasis masalah, bukan dapat. Masalah yang bentuknya sosial, bukan masalah dalam perencanaan. Masalah ditemukan setelah ada analisa sosial dan sosial budaya dan kemudian nilai-nilai strategisnya dan seterusnya.
itu sebenarnya langkah-langkah itu kalau saya nyatakan itu harus dilakukan, ya saya bukan tukang perintah, tetapi saya cenderung langkah-langkah itu logis. Karena dari tadi saya tidak menangkap teman-teman itu inklusi apa, di desa itu seperti apa inklusi itu hanya urusan dengan kaum difabel, apa sesempit itu hanya kaum perempuan, apa nggak ada yang lain dengan membaca misalnya contoh data SDGs, misalnya data IDM atau data apapun. Tidak masalah. Kemudian akuntabilitas juga belum muncul. Lalu hubungan antara inklusi dan akuntabilitas sosial di desa. Karena ini kan isu impor. Sekali lagi ini isu impor bukan dari desa. Maka cara memamahnya kita harus memang perlahan-lahan sambil kabibrik. Jadi saran saya supaya tidak terjadi kebingungan, memang langkah-langkah di dalam modul yang materi itu sebenarnya dipraktekkan, bukan dipelajari dan bukan dibacakan. Tidak ada manfaatnya. Saya bukan menganut dua aliran itu, tetapi saya menganut bagaimana cara membawakan secara kritis pada PDPLD dan TA pun sebagai presenter satu saat nanti akan merasakan, iya inklusif enggak? Oh iya akuntabel enggak? Jangan-jangan saya belum juga. Nah, ini refleksi dirinya akan berjalan berbarengan ketika pengisian diskusi kelompok. Memang 30 menit awal tadi sudah disampaikan dengan bahasa Melayu yang halus bahwa komunikasi, interaksi gitu ya. Jadi menurut saya Mas Rifani juga sudah mengungkapkan itu. Memang akan jadi beban bagi presenter slide yang begitu penuh, banyak. Dan tadi jelas saya, tadi ya, siapa tadi manggil saya Om tadi. Jadi gini tante. Memang problem itu kalau tante banyak melihat presentasi yang panjang, gitu. Tante. Nah, sehingga lebih mengharapkan interaksi. Memang isu yang baru, istilah yang baru selalu mengembang. Nah, bagaimana kaitan dengan dikunci ke tahapan? Sekali lagi, rasionalitasnya berbeda. Kalau rasionalitas dikunci pada waktu depannya sudah ada tahapan, orang akan terbayang ya sudah menyerah pada tahapan. Tetapi kalau dalam konteks kom yang di dalam modul, arahnya itu advokasi kebijakan yang meluas dalam konteks spektrum sosial, bukan advokasi yang melibatkan orang-orang yang mengerti hanya pada konteks perencanaan. Subaltern itu orang-orang difabel itu nggak ngerti. Oke, dia pemanfaat satu langkah dari diskursus partisipasi, tapi dalam inklusi dan akuntabilitas dia bukan pemanfaat. Kalau pemanfaat itu hak tapi nggak tahu haknya, pasif. Tapi kalau inklusivitas dan akuntabilitas difabel itu berhak karena dia juga rakyat. Bukan dia berhak lalu kita beri karena kita tahu dia punya haknya, pasif. Maka kelemahan dalam diskursus tahapan-tahapan itu adalah partisipasi tetapi pasif untuk urusan inklusivitas dan akuntabilitas sosial, dan itu muncul di dalam bahan baca modul ketika merasakan membuat pengisian tabel secara berkelompok akan terjadi perdebatan di antara kelompok presentasi. Makanya saya waktu awal di grup ini ada contoh teori sebelumnya, mereka membagi kelompok, terjadilah perdebatan antar kelompok mengisi tabel tadi pelan-pelan, meskipun cuma satu temuan masalah inklusi akuntabilitas, debat tidak apa-apa, tidak masalah Pak. Jadi jangan di pre-memori karena memorinya hilang. Tapi itulah namanya perubahan ya, begini selalu menyakitkan. Tapi percayalah hubungan antara om dan tante dalam konteks transformasi itu akan pulih. Tidak bisa juga pikiran harus diubah dengan cepat, tidak mungkin. Semuanya akan butuh waktu untuk penghayatan. Kira-kira itu gimana? Oh, terkait pom tadi Pak, perlu kesepakatan Pak terkait pom. Kalau pom kesepakatan saya tidak bisa melampaui modul Pak. Iya, Iya, tetap itu tinggal nanti
belajar secara kolektif. Persoalan nanti ditemukan bahwa ada bisa teradvokasi kaitan dengan kebijakan tahapan, silakan. Tetapi logika alurnya itu dimulai dari soal pemetaan sosial inklusivitas tadi, bukan langsung ke tahapan. Kalau tahapan selesai sudah, PDPLD dengan asumsi-asumsi dokumen perencanaan sebelumnya atau mencari titik-titik lemah, tapi logika akuntabilitas dan inklusivitasnya nggak betul. Jadi kalau saran saya, dari sekian modul tadi, sekian tabel-tabel dalam halaman berapa, Tante? Halaman 34 sampai 37. 34 enggak, 37, 36, 37. 34. Dari sekitar halaman 34, 36 ditambah yang tadi tidak bisa saja. Karena kan akan dibaca terbalik kan oleh Omnisiter. Online tadi menyatakan bahwa kalau di tabel di modul kan matrisnya dari masalah baru langkah-langkah. Kalau ini kan dikunci di harapan baru nah, sama saja, tapi yang penting logika sosialnya dulu masuk baru ke tahapan-tahapan. Jadi kalau secara kesepakatan proses andaikan semua yang di sini tadi itu mengikuti alur ini baru inklusivisasi. Untuk senjata pada waktu lobby ke urusan perencanaan. Tapi jangan lepas yang sosialnya itu. Gitu, Pak. Baik, sudah. Kita sampai setengah 4. Ya, paling enggak maksimal setengah 4 sudah ya, setengah 4 udah mulai, sehingga nanti pas jam 5-an bisa ya kira-kira semacam sekitar 1:30, syukur-syukur setengah 6 sudah selesai kan? Iya. Karena saya khawatir jam 5 tiba-tiba ini semua titik suaranya tembus, teriakan di luar aja. Kita teriakannya menggoncang. Baik, terima kasih, selamat kami break dulu. Siap. Kope. Kenapa? Kesal. Oh, sebenarnya dulu.